Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk arti hadirmu. Ini energi untuk Aries ya. Aries Sun, Moon, Rising, and Venus. Terima kasih untuk yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Kita akan lihat energi dari The Truth, Crosswatchers Aries. Okay. Clarify, Metallic Angels. The Truth, Crosswatchers Aries. Metallic Angels, The Truth, Crosswatchers Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you, Metallic Angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, dan ini jumping card. Deck pertama kamu. Deck pertama dia untuk kamu ya. The timing just wasn't right for us. Waktunya yang gak tepat untuk kita. Oke. Banyak kita ketemu orang yang tidak tepat di waktu yang tidak tepat, bisa di waktu yang tepat dengan orang yang tidak tepat. Ya, ini biasanya itu challenge ya, sebelum kita menemukan seseorang yang tepat di waktu yang tepat. Oke. So, dia ngerasa bahwa banyak hal yang banyak situasi ya, terutama yang nggak bisa buat kalian itu bisa tetap bersama gitu. Oke, mungkin ini waktunya untuk masing-masing. Kemudian di sini ada deck kedua, I'm so attracted to you. I'm so attracted to you. Di sini dia begitu tertarik dengan kamu, dan attract ini kayak dari frekuensi ya, jadi kayak menarik energi kamu dan akhirnya kalian bersama. Oke. Mungkin kalian punya frekuensi yang sama, karena biasanya kita ketemu dengan orang-orang yang satu vibes atau frekuensi dengan kita, atau memang datang sebagai bagian dari pembelajaran, pendewasaan, proses kesadaran. Oke. Deck ketiga, I knew exactly what I was doing. Aku tahu dengan jelas, dengan pasti apa yang sudah aku lakukan atau yang telah saya lakukan. Dia menjauhi kamu dengan kesadaran bahwa memang kalian nggak cukup untuk bersama. Banyak situasi menjadi obstacle, dan kalau dipaksakan untuk bersama itu bukan hal yang mudah untuk kalian bisa hidup bersama, berbahagia atau merasa damai dalam hubungan itu. Jadi dia sangat tahu dengan pasti bahwa dia harus melepaskan kamu. Oke? Atau mungkin sedikit menjaga jarak dengan kamu. I feel you even though we are apart. Aku ngerasain kamu meskipun kita udah gak barengan lagi ya. So ini namanya attraction-nya masih ada. Ya, biasanya kita kepikiran seseorang sampai nggak bisa tidur, bayang-bayang terlihat jelas. Biasanya itu karena attraction yang kuat ya, seperti menarik energi yang sangat kuat antara dua pihak. Oke, so dia dengan kesadaran menjauhi kamu, melepaskan kamu. Mungkin dia ngerasa bahwa kalian nggak bisa apa-apa lagi. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang udah punya pasangan atau berbeda keyakinan, jadi kayak udah pasrah atau udah give up aja dari awal. Oke? So kita akan lihat energi kamu ya, Aries. Clarify, Metallic Angels, energi Aries untuk Februari. Clarify, Metallic Angels, energi Aries. Oke. Clarify, Metallic Angels, Aries, Februari 2024. Clarify, please.
clarify. Thank you, thank you. Thank you. Oke. Yin and Yang. Kalian dua orang yang berbeda, Yin and Yang ya. Pokoknya beda deh. Tapi memang kalian saling melengkapi. Itu kayak kunci sama lubang kunci ya. Kayak magnet kutub utara, kutub selatan gitu. Kalian berbeda tapi sebenarnya kalian itu bisa saling menyempurnakan gitu. Dengan adanya kamu sama dia, seperti bisa saling menyempurnakan. Energi kamu di sini, or energi yin and yang ini juga bisa masculine feminine di dalam energi kamu. Mungkin Februari kamu perlu untuk hidup harmoni, seimbang antara tindakan, perasaan dan pikiran harus selaras karena ini cukup menggoncangkan kamu. Banyak situasi-situasi yang unpredictable, shocking moment, dan itu harus ada antisipasi ya. Jadi harus ada kesadaran bahwa banyak hal yang gak bisa dikendalikan. So berusaha mengendalikan sesuatu yang gak bisa dikendalikan itu seperti menggenggam pasir gitu. Harus berani berdamai dengan situasi di luar kendali kamu atau gak bisa kamu kontrol. Oke? Energi kedua kamu, the thinking woman. Oke. Energi the thinking woman ini berpikir karena perasaan yang bergerak ya. Ngerasa terlalu meresapi kesedihan, terlalu meresapi kegagalan, terlalu meresapi masalah, merasakan itu sampai nanti larinya ke pikiran ya, karena kan kita koneksi ya, pikiran, perasaan kita itu connecting. So ini membuat pikiran kamu semakin bertambah, ketakutan lahir di sana, cemas terutama untuk masa depan. Oke. Kadang kita terlalu berpikir jauh ya, kita nggak bisa kontrol pikiran kita. Powerful sekali energi yang masuk ke pikiran kita, dengan mudahnya kita bisa menarik apapun. So kalau kamu sudah mulai punya fear karena hasil dari pikiranmu ya, begitu mencekram kamu, akhirnya ada fear atau worry untuk masa depan atau kehidupan kamu yang sekarang. Belajarlah untuk melihat keberhasilanmu ya, apapun yang udah kamu hasilkan, apapun yang sudah kamu lakukan, anugerah yang kamu dapati setiap hari itu mungkin bisa membuat kamu jauh lebih tenang ya. Kalau kita menyadari nafas kita di saat kita bangun, waktu yang kita dapatkan dari pencipta kita untuk hidup, itu adalah bagian dari kita mensyukuri ya. Karena kalau kita mikir masa depan, kita nggak bisa kontrol masa depan, or unpredictable situation, ataupun yang kamu hadapi sekarang mungkin nggak bisa kamu kendaliin sih. Oke, kadang kita terlalu berfokus berpikir sampai kita lupa bahwa alam semesta punya power untuk bisa membuat miracle atau situasi keajaiban untuk kita yang kita nggak pernah tahu ada gitu. So memang kecerdasan kita butuhkan, tapi bukan selamanya kecerdasan itu bisa menemukan jalan keluar ya. Kadang kecerdasan kita itu hanya sebagai jalan atau perantara untuk kita bisa berkoneksi dengan pencipta kita atau alam semesta yang akan mensupport kita dengan miracle or keajaiban. Oke. Dan di sini ada indecision, ada situasi juggling, kebingungan di Februari. Mungkin ada banyak jalan bercabang atau keputusan yang banyak resiko yang harus kamu ambil, di mana kamu harus berdamai dengan resiko yang kamu ambil, yaitu keputusan ya. Ini yang membuat kamu tidak mau memilih dan merasa bingung untuk kehidupan kamu, arah perjalananmu. So mumpung ini masih 2024, masih early banget ya, masih di awal-awal awal-awal tahun ya. So sebaiknya kamu belajar untuk lebih berdamai dengan situasi yang nggak bisa kamu kendaliin, berdamai dengan masa lalu yang udah terjadi yang nggak bisa dirubah, berdamai dengan situasi mana yang bisa kamu kendaliin dan mana yang enggak. Jadi
akhirnya kamu bisa melihat resiko itu sebagai bagian dari proses. Ya, ini mungkin kamu akan ngomong sama saya, Nona ngomongnya gampang, iya. Tapi just trust the universe will make the way for you. Ya, kadang kita mengandalkan pikiran kita, kecerdasan kita. Kadang kita terlalu berpikir tentang resiko dari keputusan yang kita ambil. Kita lupa bahwa pencipta kita bisa buat miracle untuk kita. Okay, so kamu ada di situasi persimpangan, belum ada keputusan yang bisa kamu ambil, tapi menurut saya ketika kita menyingkirkan hal-hal yang terlalu standar untuk kita sulit berdamai dengan keadaan, membuat kita semakin sulit untuk menjalani hidup, apalagi ngambil keputusan besar dengan konsekuensi resiko yang ada. So, berdamai aja sih sebenarnya. Berdamai itu memang proses pembelajarannya setiap waktu ya. Kadang kita berdamai bersama dengan orang-orang yang tidak support kita gitu. Hidup bersama dengan situasi yang tidak buat kita bahagia. Kadang kita punya standar kebahagiaan yang cukup di luar nalar begitu ya. Sederhananya bahagia itu ketika kita bisa bernafas, kita diberi waktu oleh pencipta kita dan kesehatan untuk melakukan apapun aktivitas sehari-hari. Itu sebenarnya itu udah mencapai kebahagiaan dan kedamaian ya kalau menurut saya. Karena kalau kita harus bernafas dengan tabung oksigen, bayangkan kita bangun harus menggunakan alat karena udara yang tidak bersih atau kita punya penyakit, itu akan lebih berat. Maka ketika kita bangun, itu diharapkan oleh pencipta kita untuk kita merasa damai. So kalau kita menyederhanakan kebahagiaan kita mulai bisa berdamai dengan situasi yang gak nyaman untuk kita. Kita bisa ngambil keputusan itu dengan kesadaran bahwa yang kita tuju adalah titik kebahagiaan dan kedamaian. Itu aja ya. So ini ada kebingunganmu di Februari. Semoga kamu lebih bisa lagi untuk melihat aja ke standar kebahagiaanmu, tujuanmu ya. Itu kamu lihat lagi. Karena kalau kita nggak worry, kita percaya, mengimani bahwa selalu ada miracle dalam langkah kita. Seperti itu miracle ya, kita bangun pagi, setelah kita tertidur lelap seperti kita sedang shutdown atau mati suri ya biasanya itu ya. Kalau menurut saya ya, kita seperti hilang sementara kemudian kita bangkit lagi, bangun lagi, itu miracle buat saya. Dan tanpa alat gitu kita bisa bernafas begitu. Itu sesuatu yang miracle buat saya ya. Jadi sederhanakan hal-hal yang naturalnya memang harus ada challenge dalam hidup ini gitu loh. And minimalist expectation, karena ini pikiran biasanya karena ekspektasi yang berlebihan. So mungkin Februari ini bukan bulan yang mudah untuk kamu lewati ya, karena kamu ada seperti terombang-ambing. Dia seperti pergi meninggalkan kamu ngerasa sendiri. Okay? So mulai lihat, sederhanakan semua yang kamu jalani supaya kamu gak berat, beban perjalananmu tuh gak berat. Okay? Woman holding a heart, this is about love. Kadang kita mencari cinta terlalu jauh, padahal cinta itu ada dalam diri kita. Ya, kalau kamu mungkin yang belum dapat jodoh ya, you know what, kalau kita gelisah, kita ragu, kita sama pasangan kita dan kita ngerasa gak nyaman, percayalah, itu tanda yang dikasih oleh alam semesta untuk kamu nyadar bahwa itu bukan jodoh kamu. Okay? Karena kalau itu jodoh kamu, ya, obstacle ya atau hambatan itu nggak terlalu banyak biasanya. Yang kedua, dorongan perjuangan itu ada dari dua sisi. Ya. Yang ketiga, rasa kita untuk hidup single sendiri itu nggak nyaman. Kita lebih nyaman kalau ada seseorang. Kalau kita udah ngerasa tanda-tanda kayak gitu, aduh kayaknya gue udah gak bisa single lagi nih, kayaknya gue butuh seseorang nih. Misalnya kamu pergi, kamu ngerasa, misalnya kamu belanja bulanan misalnya ya, kamu kesana sendiri, belanja sendiri. Kamu ngerasa kayak harus ada orang yang bantuin kamu untuk ngasih tahu kamu,
apa yang harus dibutuhkan di rumahmu, atau nyetir sendiri gitu. Kamu ngerasa, aduh kalau ada pasangan aku pasti aku nggak sendiri. Rasa-rasa kerinduan untuk punya seseorang itu nggak serta-merta lahir di diri kita, itu yang bergejolak itu nggak serta-merta ada kalau emang waktunya belum datang gitu loh. I don't know, like saya pernah ngerasain itu ya, saya nyaman banget sendiri. Pas ketemu pasangan baru deh berasa gitu, oh ya sebelum ketemu pasangan tuh kayak ngerasa hati nggak nyaman, nggak enak gitu sendiri. Nah kalau ada udah tanda signal dari intuisi kamu kayak gitu, biasanya itu jodohnya udah deket. Tapi kalau ini energinya, kamu seperti ada di dalam sebuah masalah besar, dan ini bikin kamu overthinking, bikin kamu gak bisa selaras dengan yin and yang dalam diri kamu, atau feminine masculine energy dalam diri kamu, membuat kamu merasa kebingungan, ragu di sini. Artinya dia bukan jodoh kamu. Dia hanya datang sebagai proses pendewasaan dalam hidup kamu. Itu tandanya jelas loh. Alam semesta itu kalau ngasih signal nggak abu-abu ya, selalu jelas gitu. Dan hanya kitanya aja yang kadang nggak bisa ngebaca gitu. Ini signal dari alam semesta gitu. Oke? So kalau kamu juga ngerasa bahwa ini sepertinya beberapa tripartit ya. Kalau kamu juga ngerasa bahwa di Februari ini terkuras perasaan kamu, coba lihat lagi tentang mencintai diri ya. Kalau orang-orang yang bisa ketemu pasangan dia dengan hubungan yang selaras, yang harmonis, ya semua hubungan walaupun harmonis atau enggak pasti ada masalah ya. Tapi kalau ketemu dengan memang jodohnya, biasanya nggak terlalu meresahkan gitu, nggak bingung gitu, nggak ada dalam situasi keraguan gitu loh. Kamu tuh ada di situasi keraguan. Oke. Ini kalau yang bersama ini sedang memutuskan untuk berpisah, sedang ingin ambil keputusan untuk berpisah. Kenapa begitu? Karena memang mungkin destiny-nya udah berakhir gitu. Waktunya memang udah nggak harus bersama lagi. Bisa kamu yang punya kesadaran lebih tinggi dari dia, frekuensi kamu udah pindah, dan bisa dia yang frekuensinya udah pindah gitu loh. Kamu nggak ada di frekuensi yang sama lagi gitu. Makanya kalau pasangan sedang belajar untuk membenahi diri, memperbaiki diri, pasangan yang lainnya tuh jangan berdiam diri, harus sama-sama pindah frekuensi supaya destiny itu tetap selaras gitu loh. Itu ya menurut saya ya, pengamatan saya. Kadang ada yang tetap dengan dirinya nggak mau jadi versi terbaiknya, pasangannya berusaha untuk jadi versi terbaiknya, dan akhirnya pindah frekuensi dan akhirnya berpisah ya. So ini mungkin situasi yang signal yang mungkin kamu udah baca di awal tahun atau sebelumnya gitu, dan kamu masih terombang-ambing di sini, masih merasa ragu, masih belum ingin ambil keputusan karena terlalu berpikir keras situasi yang akan terjadi di luar kendali kamu. So kita clarify energi arti hadir Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Februari 2024. Clarify please. Thank you. Six of Cups, Queen of Pentacles, Five of Wands. See, this is about bisa ini hubungan karma, see, and this is about commitment. This is about stability, relationship. So kamu memilih jalan untuk silent treatment, bertahan dengan komitmen di hubungan yang sudah lama. But salah satu di antara kalian berubah di sini. Salah satu di antara kalian benar-benar sudah berubah. Ya, siapapun itu. Bisa kamu yang terlalu emosi, ya meledak dengan emosi negatif atau kemarahan di sini. Bisa dia
ya. Ini salah satu berubah drastis. Bisa silent treatment kamu ini akibat kemarahanmu, emosi negatifmu yang kamu pendam selama ini. Kalian sudah ada di jalan yang berbeda, oke? Tapi cinta masih tertinggal di hati, ya, karena kalian sudah bersama cukup lama. Bisa kamu menunggu dia berpisah dengan pasangannya kalau dia punya pasangan resmi di sini. Because you feel like I live in connection with competition. So, kamu ngerasa kamu nggak sendiri. See? So, that's why di sini jauh kedamaian dalam hidup kamu. Kamu ngerasa ketika kamu berpikir keras, ini semakin membungkamkan passion kamu untuk speak up sama dia. Silent treatment. Oke, Earth sign energy ya di sini. Energi dia Five of Cups, energi dari Knight of Swords, energi dari Five of Wands. So five energi di sini. Situasi five energi, signal di sini. Dia sangat kehilangan perasaan, dia kehilangan kamu, ya, atau mungkin dia kehilangan dirinya yang dulu, ya. Dia menyesali di sini. Mungkin dia berjanji dia akan single, meninggalkan pasangannya untuk kamu, bisa. Tapi dia ngerasa banyak hal yang berubah di antara kamu dan dia di sini. And Knight of Swords di sini seperti dia berusaha untuk bicara, ngasih tahu ke kamu, berusaha untuk ngejelasin, ya, clarity di sini, speak up di sini, agar kamu tetap menunggu dia walaupun dia nggak bisa ngasih kejelasan tentang hubungan kalian, oke? So, banyak hal yang perubahan yang terjadi di sini. Salah satu juga bertambah dewasa, berhasil menjadi versi terbaiknya di sini. So, itu sebabnya kalian sudah ada di jalan yang berbeda. See, Five of Pentacles, this is about loneliness, ya. Kalian udah nggak bisa bersama lagi menurut saya. Kalau yang menikah ini udah nggak bisa bersama lagi. Sekeras apapun kalian berjuang. But ini resonate mungkin especially untuk yang sudah punya tripartite relation. Bisa keyakinan yang berbeda tidak memungkinkan untuk poligami or polyandry, dan ini dia sesali, ya. Dan dia sesali kamu silent treatment dan ya pergi meninggalkan dia. But walaupun kamu berjuang untuk sama dia, dia tidak bisa ngasih kamu komitmen. Ya, kalian bertemu di situasi yang gak tepat di sini. The timing just wasn't right for us. Mungkin dia sudah punya pasangan dan dia tidak bisa ngasih kamu kejelasan hubungan status di sini. Dia sangat menyesali kamu yang meninggalkan dia. Dia kehilangan kamu. Dia merasa kebahagiaannya dia pergi bersama dengan kamu, pergi. Tapi ini semua karena ledakan kemarahan kamu, karena kamu kamu ngambil keputusan dalam kebingungan. Kamu juga nggak yakin dengan keputusanmu. Mungkin dia ingin kalian bersama meskipun tanpa status, ya, karena dia nggak bisa bersikap tegas dengan pasangannya. I so attract to you. See, Five of Pentacles. Okay, dia ngerasa bahwa hanya kamu yang bisa memahami dia, tapi situasi yang dia hadapi sekarang sangat berbeda. Kamu dengan sendirinya silent treatment, mengakhiri komunikasi dan pergi meninggalkan dia. Dan dia merasa bahwa dia tidak bisa ambil resiko, so
itu sebabnya dia menggantung hubungan. Dan ketika kamu sadar bahwa dia hanya ngasih kamu harapan palsu, so dia menyesal ya. Dia menyesal kamu sampai menyadari bahwa dia nggak akan bisa ngasih kamu komitmen yang kamu inginkan. Obstacle di sini beberapa, kamu bisa dia ya. Ini salah satu udah punya pasangan resmi dan hubungan kalian sudah terlanjur jauh di sini. Okay, I feel even though we are apart, I feel you. See, dia masih bisa ngerasain kamu, masih I'm so attracted to you. So dia masih ngerasa bahwa dia terkoneksi dengan kamu di sini. Saya tahu kamu hanya menginginkan cinta di sini. Kamu ingin ada seseorang yang benar-benar bisa memahami perasaanmu di sini, menemukan cinta yang benar-benar kamu bisa tanpa ada ledakan kemarahan begitu kayak duri dalam daging. Ya, memang belum tepat ya, Aries. This is bisa vice versa. Kalau tanya apakah dia mencintai kamu, ya dia sangat kehilangan kamu, terutama tentang perubahan kamu. See, personal growth di sini 555 in numeric angel. Ini juga tentang transformation, perubahan dalam diri seseorang, kebangkitan kesadaran. So kamu punya kesadaran dengan jelas di sini bahwa ketika kamu meninggalkan dia ada konsekuensi bahwa kamu akan sendiri. But ada kesadaran kamu untuk tidak menjalani hubungan tanpa kepastian atau tidak bersama, berkompromis dengan seseorang yang punya pasangan. So this is about new beginning for you. Okay, Five of Wands. This is like a spirit to destroy the old journey, the old way. Jadi kayak udah yang lama udah nggak bisa kamu pertahankan lagi dengan prinsip-prinsip lama kamu. Ada kesadaran baru yang lahir sehingga kamu ngerasa bahwa I will lose everything to start new beginning in my journey. Jadi kamu sudah tahu bahwa ada konsekuensi untuk kehilangan segalanya yang berkaitan dengan dia untuk memulai perjalanan barumu. But it is good because seperti kamu sedang menyeimbangkan, menyelaraskan feminine maskulin dalam diri kamu, terutama tentang perasaan kamu. Kamu nggak mau terbawa arus oleh perasaan kamu. Okay? That's why this is a good choice. Even di sini kamu masih bingung dengan keputusan kamu, masih ragu. Karena ya kamu cinta sama dia. And this is about King of Pentacles. This is your energy for arti hadirmu ya. So King of Pentacles, silent treatment. This is about commitment. This is about stability, financial stability. Kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan atau ini mungkin pasangan kamu dan keputusan untuk berpisah. Komitmen di sini dia masih melihat ini adalah sebuah komitmen. Kalau kalian bersama, even di sini kalian tidak bisa poligami poliandri karena salah satu punya perbedaan keyakinan, nggak sama keyakinannya. But di sini seperti King of Pentacles, like even kalian hanya bersama tanpa status, no legality. Di sini dia tetap merasa ini komitmen yang kuat dengan kamu, oke? Ini komitmen yang akan dia pertahankan. Walaupun nggak ada legalitas ya di atas kertas atau pengakuan banyak orang bahwa kalian pasangan, but ini perasaan komitmen dia untuk kamu ini menetap begitu. See, because this is about desire. So King of Pentacles di sini dia merasa bahwa kalian bersama bukan hanya untuk mendapatkan status legalitas, tapi berada dalam hubungan, berkomitmen di sana itu jauh lebih strong daripada ada pengakuan legalitas. Itu hanya pengakuan-pengakuan yang diciptakan oleh dunia, itu tidak terkoneksi dengan spirituality. But deep inside dia merasa bahwa ini hubungan memang layak untuk dipertahankan. Six of Wands di sini.
So, kalau kamu punya komitmen di sini dan kamu ingin divorce karena tripartite di sini, kamu tidak compromise dengan yang namanya poligami or polyandry. Or kalau kamu tripartite dan kalian beda keyakinan dan tidak ada poligami polyandry. So, six of wands di sini, six of cups, six numeric angels is about unfinished business. So unfinished business antara kamu dan dia di sini, karena walaupun kalian berpisah, situasi hatinya melekat dengan kamu, attraction dengan kamu itu masih terus bertahan cukup lama. So mungkin akan sulit untuk dia melupakan kamu, melepaskan kamu dari perasaan dia dan dari pikiran dia. Nine of Pentacles, dia akan menjadi single cukup lama. Apapun yang terjadi, ketika kamu memutuskan untuk meninggalkan dia, saya melihat di sini seperti dia akan single cukup lama, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau kalian punya legalitas divorce, dia akan single cukup lama. Okay? Because earth sign energy, this is about loyalty ya, devotion. So earth sign energy cukup menetap di sini. Saya lihat walaupun nanti kalian sampai berpisah, dia akan single cukup lama. So kalau kamu tanya apakah kamu berarti untuk dia, yes, karena di sini dia ingin sekali kamu tidak menyerah dan tetap berjuang di hubungan kalian dengan atau tanpa status ya, karena perasaan dia sama kamu itu cukup dalam. Hanya saja kalian memang sangat berbeda. Nah, kalau yang dua orang yang beda banget, semua karakternya beda, itu knowing each other itu takes time banget gitu loh. Gak ada waktu untuk saling kenal satu dengan yang lain, itu gak bisa. Harus benar-benar prepare every day, ada waktu untuk saling mengenal, untuk ngobrol ya. Atau belajar ketika ada masalah, kalian ribut dan kalian mulai ambil waktu untuk belajar, untuk memahami, berkompromis di sana. Ini butuh waktu. Oke? So kamu sangat berarti untuk dia. Dari kamu, dia melihat bahwa kamu yang terakhir mungkin untuk dia. Kamu yang terakhir untuk dia. Oke? Bottom of the deck, High Priestess di sini, this is about intuition. So the feeling, intuition di sini collaborate ya, bisa juga Pisces. So perasaan yang, dorongan yang sangat kuat, desire di sini. Kamu ngerasa kamu hanya dikasih harapan palsu. Kamu ngerasa bahwa, atau mungkin intuisi kamu ngasih tahu kamu bahwa dia tidak benar-benar akan bisa ngasih kamu status ya. Kamu udah tahu jawabannya. Kamu akan tetap menjadi seseorang bayang-bayang di sini di antara kamu dan seseorang. This is competition. Okay? And penantian panjang yang tidak berbuah manis, kamu udah tahu jalan keluarnya, intuisi kamu benar-benar ngasih kamu penjelasan tentang masa depan. And the devil energy, this is about this is about too much reaction, overwhelm ya. Bisa juga ini physical attraction ya, bahasa cintanya physical attraction ya di sini, atau mungkin addiction ya. Kita addiction banget sama pasangan kita tuh, energinya ya, mau dalam bentuk physical touch, mau dalam bentuk kebersamaan ya. Kadang kita ngeliat pasangan kita tuh, lihat mukanya aja gitu, udah selesai gitu, udah ngerasa tenang gitu. So itu tergantung juga dengan love language ya. But this is about bisa juga sex attraction, bisa juga kamu ngerasa ini sangat toxic. Intuisi kamu seperti membuka kebenaran untuk kamu bahwa dia memanipulasi kamu di sini, bahwa dia tidak benar-benar pure mencintai kamu dan mau memperjuangkan kamu, bahwa kamu sedang tertipu di sini, bahwa kamu sedang termanipulasi di sini, bahwa kamu sedang menjadi korban dari dia di sini.
So intuisi kamu seperti memberi banyak signal di sini dan membuat kamu bingung di sini. So that's why di sini ada indecision. Kamu ngerasa bingung dengan apa yang harus kamu putuskan karena di satu sisi kamu mencintai dia, di sisi lain kamu banyak menilai dia, mengambil kesimpulan di sini bahwa dia sangat negatif, terutama tentang manipulation, ya, broken promise di sini. Orang hanya memperalat, memanfaatkan kamu di sini dan membuat kamu bergantung sama dia di sini. Oke, juga di sini tentang kemarahan, ya, kemarahan ketika mengetahui kebenaran. Kamu nggak bisa berdamai dengan situasi bahwa keputusan yang pernah kamu ambil untuk bersama dengan dia adalah keputusan yang membuat kamu um, terjebak di hubungan toksik di sini. Kenapa hubungan toksik? Karena dia nggak punya ketegasan untuk bertindak, untuk memperjuangkan kamu dari seorang yang lain, begitu. And this is about 9 of Wands di sini. Kamu takut single, kamu takut diomongin orang, judgment dari social judgment, ya. Social judgment ini kadang-kadang juga, ya, ini ngeri ya kalau menurut saya. Orang-orang kadang sok tahu dengan kehidupan kita, menilai, mengambil kesimpulan di sini. Kamu takut mungkin ketika kamu sendiri banyak orang akan menilai kamu, atau hidup kamu sendiri nanti di masa tua kamu gimana gitu. So ada ketakutan kamu, tapi ketika ingin membuka hati lagi, berusaha mencoba percaya bahwa masih ada orang yang akan mencintai kamu, itu juga ketakutan, fear-nya kuat banget. Ada juga sudah lelah secara mental, ya, mentalnya udah lelah banget gitu. Even di sini beberapa ada dendam dari sisi kamu, ya. Mental kamu udah lelah banget karena kamu sering terluka di sini. Ini karena kamu terlalu meresapi apa yang terjadi dalam perjalananmu, karena sering sekali kecewa dan dikhianati, Aries. So, kalau kita sudah kelelahan secara mental tentang perjalanan hidup, yang bisa kita lakukan adalah lebih lagi berdamai dengan diri, lebih berdamai dengan situasi yang menyakiti kita. Berhadapan dengan rasa sakit itu memang gak gampang, ya. Semua orang mungkin punya trauma bonding, punya trauma di inner childnya, semua pasti pernah punya. Tapi bagaimana untuk maintenance untuk trauma itu bisa kita hadapi berdamai pelan-pelan di sini, supaya kamu bisa pulih gitu. Apa ya kalau menurut saya, karena saya juga punya trauma, ya, tapi berusaha untuk menghadapi, ya mungkin saya gagal nih kali ini, ya saya memang gagal, saya memang waktu itu gagal, saya nggak bisa tahu bahwa dia ini bukan orang yang benar-benar mencintai saya, memperjuangkan saya, dan waktu saya udah habis terbuang gitu loh. Itu akui aja, gak usah menghakimi diri sendiri, gak usah menyalahkan diri sendiri gitu loh. Akui, ya, ketika kita mengakui itu seperti kita membuat jiwa kita lebih cooling down, ya. Orang-orang yang capek mental itu, dia tuh capek, kelelahan ngadepin orang kan, dan hilang udah trust issue di situ. Nah ini yang dulu saya kayak gitu, ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya ngomong sama diri saya sendiri, oh iya emang waktu itu saya salah gitu, saya terlalu percaya sama orang ini, iya memang saya salah, itu emang saya keliru gitu. Tapi saya belajar nih untuk begini. Nanti besok kalau ketakutan lagi, ingat lagi situasi ketakutan, ngomong lagi, ya memang waktu itu salah. Tapi sekarang saya mau lebih hati-hati lagi untuk buka diri sama orang baru, begitu. Harus nyaman dengan sendiri, nggak harus kalau ada masalah harus mencari orang lain, harus tenang dulu, harus duduk diam untuk tenangin diri dulu gitu. Berdamai dengan situasi, mulai mengurai masalah, ini masalahnya di mana, apa-apa aja yang memang terjadi, makanya ada masalahnya gitu. Jadi pelan-pelan gitu sama diri sendiri. Ini udah capek mental soalnya, ya. Jadi kamu benar-benar pemulihan itu mulai dari diri kamu, oke? Aries, ini lama loh karena udah nggak percaya lagi sama orang, terlalu banyak kecewa, ya. Dan
bagaimana ya, saya nggak tahu ya caranya. Jangan terlalu meresapi apa yang kita rasain, jangan terlalu mikirin apa yang kita pikirin. Gimana dong caranya? Ya udah, kalau kita bahagia, berhenti di situ. Misalnya kita bahagia nih, oh saya bahagia hari ini karena saya ketemu ada orang yang cinta sama saya, misalnya nunjukin perasaan sayang sama saya. Udah, jangan punya ekspektasi besok orang itu akan buat kita bahagia lagi gitu loh, karena tuh orang bukan malaikat gitu. Dia pasti satu saat ada situasi dia bikin kita kesel gitu loh. Cukup berhenti sampai situ, jangan terlalu tinggal di memori itu gitu, karena kalau udah tinggal di memori rasa bahagia itu, kita bakalan punya ekspektasi bahwa orang itu akan terus-terus ngasih dopamin ke kita bahwa untuk kita merasa bahagia gitu loh. Oke? Kita bisa ngasih dopamin ke diri kita untuk bahagia dengan olahraga ya, ngeluarin dopamin itu. Clarify metallic angels, energy Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Februari 2024, energi Cakra Wisdom. Thank you, thank you, thank you. Oke. Acceptance, berdamailah. Izinkan semua yang terjadi yang nggak bisa dirubah, ya sudah. Berpasrah, berserah diri. Ya udah, emang udah kejadian, gue nggak bisa balik ke belakang merubah lagi. Waktu udah berjalan, bagaimana sekarang gue menghargai waktu gue, bagaimana gue lebih berhati-hati lagi untuk terkoneksi dengan orang-orang yang buat gue ini lebih bisa mencapai kedamaian. Oke? Biasanya ini awalnya apa? Batasan tentang circle. Ya, energi-energi orang itu kadang kita udah satu frekuensi jadi nggak nyaman gitu. Lama-lama harus nyaman sama diri sendiri, berdamai dengan semua masalah yang udah terjadi, apalagi masa lalu yang nggak bisa kita rubah. See, acceptance. Di sini isolation, kamu sendiri. Yes. Kenapa sih kamu jadi sendiri? Pencipta kita kalau mau ngomong sama kita tuh kita harus sendiri deh. Semua teman baik kita tuh kayak pergi menjauh dari kita. Semua situasi kayaknya di luar kendali kita gitu. Kayak gak ada jalan keluar, terus kita menyendiri gitu. Nah, ada orang juga yang dengan sendirinya menyendiri atau bermeditasi. Biasanya gitu. Ya kalau yang punya kesadaran ya dia menyendiri. Tahu bahwa dia harus mendengarkan alam semesta atau menarik energi, merasakan kedamaian yang ada dalam situasi sendiri, menenangkan diri gitu loh. Nah, ada orang yang nggak punya kesadaran, jadinya apa? Dikasih masalah supaya dia sendiri, orang-orang meninggalkan dia, situasi nggak support dia, akhirnya dia sendiri. Ini biasanya orang-orang yang nggak punya kesadaran itu untuk sendiri, itu alam semesta mesti lebih ngedobrak energi gitu loh. Tapi kalau orang yang punya kesadaran, dia selalu memberi waktu setiap hari untuk menyendiri gitu ya. Di sini clarify energi Light Walker for Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Februari 2024. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. This is alchemist mutation, perubahan besar dalam hidup, kesadaran di sini. Oke, so jalan yang baru, ya, Aries yang baru, reborn, bermutasi. Ya, kamu harus masuk di fase jalan yang baru karena banyak rencana-rencana baik. Ingat, ketika kita kehilangan banyak hal, itu kita nggak benar-benar kehilangan. Sesungguhnya kita disuruh masuk ke level berikutnya dengan anugerah-anugerah yang lebih besar, anugerah-anugerah yang baru. Ya, hanya saja butuh ketulusan untuk menerima rasa kehilangan itu. Oke, kehilangan bisa kehilangan orang yang kita cintai, bisa juga kehilangan apapun perjuangan kita, kerja keras kita. Bottom of the deck, 6 ray of devotion, kesetiaan di sini. Kalau kamu setia, ini inget ya, saya ngalamin soalnya. Kalau kamu dikasih harapan palsu, tapi kamu tetap kamu berjuang sudah setia, tapi kamu dapat harapan palsu. Kamu mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, tapi kamu dihianati ya, dikasih harapan palsu, disakiti, diberi kekerasan dan lain-lain. Ketika kamu keputusan untuk pindah frekuensi, punya kesadaran, masuk ke anugerah yang baru, itu kamu kalau benar-benar kamu ketemu jodoh kamu, itu kamu bakalan ketemu pasti yang setia, yang sayang sama kamu, yang adil dalam bersikap, yang benar-benar
juga tulus, punya ketulusan, atau memang mau belajar ketulusan dari kamu, itu pasti nemu. Itu pengalaman saya banget ya. Jadi apa namanya, nggak ada yang ditabur kemudian sirna. Apa yang ditabur itu pasti kita tuai. Hanya memang ujian itu kadang kita nggak mudah lewatin. Oke, semoga kamu lebih bisa tidak menyesal dengan kesetiaanmu. Tetaplah setia, menunggu waktu yang tepat, pribadi yang tepat untuk bisa bersama dengan kamu. Oke, semoga sukses Aries yang resonate ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.